aduh bahaya nggak ya kalau gue mainin karakter ini gitu. Bukan karena filmnya, karakternya kayak gue bisa nggak ya? Soalnya karakter gue sendiri tuh di sini buat gue menantang sih. Akhirnya terjawab, pengen banget main film drama yang drama banget dan ini jawabannya gitu. Dan karena dia takut ditinggalin, jadi dia melakukan segala cara dan menghalalkan semuanya buat bisa dapetin Deva. Dan itu menurut aku serem banget sih ketika cinta berubah jadi obsesi. Mau banget lah, seru banget maksudnya. Kayaknya experience-nya bener-bener seru banget gitu loh. Bisa ketemu orang banyak gitu, bisa keliling dunia. Betul. Gitu. Aku nontonnya rada kayak thriller ya. Iya, jadi yang kayak pas nonton tuh kayak gila, bentar gitu. Iya, kayak gitu banyak sih. banget perasaan yang mesti diproses tapi belum selesai memproses semuanya, tiba-tiba udah ada kejadian lain yang kayak, hah kok jadi masalah yang sepele itu bisa jadi besar banget, sebesar ini gitu. Secara Chris Putra nih listeners. Dan yang tadi udah gue bilang ya, di studio kita bareng sama cast dari film Penerbangan Terakhir. Ada Nadia Arina, ada Agni Haq juga di sini. Selamat sore teman-teman. Selamat sore. Tahu gak sih anak-anak magang kita tuh harusnya udah pada pulang. Terus tahu teman-teman mau datang, pada celamitan tuh mereka, pada stay di sini. Kacau semuanya. Gimana, sehat kah? Alhamdulillah. Film Penerbangan Terakhir ini, listeners, sudah rilis teaser trailernya ya. Kamu sudah bisa lihat di situ. Tadi gue sempat sampein sih ke teman-teman, ke Nadia dan juga ke Agni. Kalau ada kata-kata skandal terbesar dunia penerbangan. Jeng. Ada 700.000 penerbangan. Awalnya kan gitu kan. Sambil 3 pramugari cantik itu jalan di Terminal 3. Terus lebih dari berapa ribu kaki gitu, gue lupa. Abis itu berikutnya skandal terbesar dunia penerbangan. Emang ngangkat apa sih teman-teman dari skandal terbesar dunia penerbangan itu? Sebenarnya ini tuh cerita cinta sih. Cerita cinta. Tapi kebetulan memang background karakternya itu ada pramugari, ada pilot yang kerjanya di dunia aviasi gitu. Kenapa skandal terbesar? Mungkin skandal-skandal lainnya juga ada gitu ya. Cuman kenapa bisa dibilang terbesar? Karena selama ini menurut aku sendiri orang-orang tuh udah familiar banget kan dengan tahu gak sih kalau di dunia aviasi tuh ada ini dan emang itu. Gitu ya? Masa sih? Tapi maksudnya kan selama ini cuman isu aja, kita nggak pernah lihat visualnya kayak gimana gitu. Emang iya ya? Ini buat teman-teman ketahui ya, gue tuh dari keluarga pengelola bandara. Betul. Wow. Istri gue navigasi penerbangan. Kayaknya nggak ada deh kabar-kabar itu deh. Nah, Jadi ngeliatin gue begitu dong. tapi kalau dari aku sendiri pengen meluruskan sih, sebenarnya dengan tema yang ada di film ini juga bukan jadi mengglorify bahwa pekerjaan pilot dan pramugari seperti itu ya. Maksudnya yang namanya skandal seperti itu kan di mana aja juga ada di semua pekerjaan gitu. Cuman memang ini ada beberapa oknum istilahnya yang dimana akhirnya diangkatlah menjadi film. I see. Gue gak tahu deh, begitu tawaran ini ada, worry gak sih teman-teman mau ngambil untuk nanti kalau gue ngambil ini image-nya gimana gitu. Apalagi dengan tiba-tiba trailer teasernya skandal terbesar dunia penerbangan. Sebenarnya di skrip nggak ada tulisan skandal terbesar itu. Pas pertama kali dapat skripnya tuh kayak aku kayak mak gitu, bro gitu. Ini menurut aku sesuatu yang baru banget sih, dan yang aku paling suka tuh di setiap karakternya tuh spektrumnya tuh luas gitu, emosinya dalam gitu. Terus juga temanya sendiri yang ngangkat soal love bombing, narcissism, terus juga tentang power, terus juga tentang obsesi. Itu yang membuat aku menarik. Nah, seru baca skripnya. Pas pertama kali baca aku gak bisa berhenti baca. Aku baca sampai habis. Tapi jadi mikir kayak, aduh bahaya gak ya kalau gue mainin karakter ini gitu. Bukan karena filmnya, karakternya. Kayak gue bisa gak ya. Soalnya karakter gue sendiri tuh di sini
buat gue menantang sih. Oke. Akhirnya terjawab, pengen banget main film drama yang drama banget dan ini jawabannya gitu. Saking dramanya sampai gue nggak berani main karena kayak karakternya Nadia tuh di luar tuh kayak glamour gitu kan. Terus juga kayaknya punya segalanya, percaya diri, padahal di dalamnya nggak kayak gitu, dia rapuh banget gitu. Dan dia salah satu pacarnya Deva. Iya. Dan karena dia takut ditinggalin, jadi dia melakukan segala cara dan menghalalkan semuanya buat bisa dapetin Deva. Dan itu menurut aku serem banget sih ketika cinta berubah jadi obsesi. Wah, gila. Gimana Nat? Ngerasain juga kah atau justru ada sudut pandang yang beda dari lo? Beda banget kalau dari dia. Tapi sebenarnya sama juga sih, ada worry-nya juga lah pasti. Maksudnya ini kan apalagi yang tadi kita obrolin gitu, membawa-bawa dunia orang yang bahkan juga awam mungkin ya buat aku sendiri gitu. Tapi kenapa aku bisa akhirnya join project ini dan tertarik juga karena satu ini VMS, kedua ini Pak Beni Setiawan, terus penulisnya juga dulunya pramugari. Jadi menurut aku cukup legit ya, maksudnya kayak dia ada di lapangan gitu. Dan yang ketiga, menurut aku film ini nggak membuat penonton tuh jadi menilai apa ya, oh ini protagonisnya, ini antagonisnya gitu. Tapi membawa penonton untuk lebih mengerti bahwa kita sebagai manusia tuh kadang jadi orang jahat buat orang lain loh, tapi kita nggak sadar. Wah, gitu. Gila. Yang menarik di sini semuanya tuh abu-abu, nggak ada putih, nggak ada hitam. Jadi semuanya kayak gue ngelakuin ini dan itu sebuah kesalahan gitu. Tapi gue punya perspektif gue sendiri loh, kenapa gue ngelakuin itu. Ini proses syutingnya kapan teman-teman? Udah lama? Agustus ya? Iya, Agustus September. Oke. Begitu tahu dunia penerbangan, terus ya dari teman-teman yang jalanin gitu kan. Once nggak jadi orang-orang yang berkecimpung di dunia entertain, mau nggak teman-teman? Pasti kan ini dari belajarnya dan sebagainya macamnya juga kan gitu, riset dan lain sebagainya. Maksudnya kalau misalnya kita nggak di entertainment mau nggak gitu? Mau banget lah, seru banget. Maksudnya kayaknya experience-nya bener-bener seru banget gitu loh. Bisa ketemu orang banyak gitu, bisa keliling dunia. Betul. Itu sih. Mungkin gak menyenangkannya lebih ke jarak sama waktu kali ya. Iya, cuma nggak tahu sih, waktu aku kecil tuh kayak ngeliat pramugari dan pilot tuh kayak keren aja gitu kayak. Sama lagi. Ya kan? Sampai sekarang juga masih kayak gitu sih. Masih. Waktu pas gue di apartemen juga gue sebelahan gue pramugari. Iya Allah, keren amat ini orang-orangnya nih. Iya kan? Ini gue beneran. Kayak jalan rame-rame tuh kayak keren banget gitu. Terus aku juga nge-follow salah satu pramugarinya Emirates gitu. Terus aku ngeliat lifestyle-nya tuh kayak wow, keren banget. Aku pengen menjadi seperti dia gitu. Kayak jalan-jalan terus, nge-gym gitu kan. Terus cakep terus gitu. Pengen sih kalau ditanya. Tapi yang susahnya yang teman-teman pelajarin selama proses syuting ini tuh apa sebenarnya? Pendalaman karakternya kah? Mendalami dunia penerbangannya kah? Atau apanya teman-teman? Semuanya sih kalau buat aku. Maksudnya di luar kita harus mengerti juga sedikit banyak tentang dunia pramugari dan pilot itu sendiri. Ya kan di skripnya juga banyak banget scene-scene yang mengandung emosi yang lumayan ini ya, berat juga sih menurut aku gitu. Jadi ya harus bener-bener ready untuk dua-duanya gitu. Tapi untungnya workshop dan proses reading kita cukup lama. Jadinya memang lama. Sumpah lama. Oh iya. Jadi maksudnya Pak Beni sutradara kita juga yang aku seneng dari Pak Beni, dia sangat open sama kolaborasi. Iya, kayak mendengar sekali suara-suara kita sebagai pemain gitu. Jadi benar-benar di fixinnya tuh sebelum syuting. Jadi pas syutingnya benar-benar udah kita udah sama-sama agree untuk scene ini kita bikin kayak gini gitu. Oke. Gue pikir tuh kalau misalnya reading tuh teman-teman dapat skrip, ya udah mempelajari skripnya, kemudian mencoba dan lain sebagainya. Ternyata ada diskusi itu juga ya? Tentunya ada. Soalnya aku percaya banget tuh film tuh dibikinnya 3 kali. Waktu nulis skripnya, waktu syuting sama editing. Dan itu bisa berubah banyak. Apalagi kalau lagi di set terus
tiba-tiba hujan kita harus merespon itu, terus atau tiba-tiba ada kendala lain. Jadi emang harus fleksibel juga sih. Dan aku suka yang Febiani tuh kayak dia tahu kapan harus melepas dan kapan harus kayak back on track lagi. Oke. Berarti sepanjang perjalanan syuting ya so far aman-aman aja. Aman sih, alhamdulillah. Oke. Dan siapa aja yang terlibat di film ini anyway, teman-teman? Ada aku, ada Agni, ada Jerome Kurnia, ada Nasha Marcella, ada Devina, ada Ayudia Pasha, ada Fiorenza. Banyak sih sebenarnya. Oke. Kenapa menyebutnya penuh dengan emosi? Tadi lu juga bilang gitu, Nat. Karena setelah aku sempat preview. Aku sih di luar aku yang main di filmnya ya. Aku nontonnya rada kayak thriller ya. Oke. Iya, jadi yang kayak pas nonton tuh kayak gila, bentar gitu. Iya, kayak gitu banyak sih. banget perasaan yang mesti diproses tapi belum selesai memproses semuanya, tiba-tiba udah ada kejadian lain yang kayak, hah, kok jadi masalah yang sepele itu bisa jadi besar banget, sebesar ini gitu, dan nyeret-nyeret ke kemana-mana gitu, dan mungkin banget lagi gitu. Mungkin banget. Mungkin banget terjadi, maksudnya di kita kan juga kan kadang deket banget kita melakukan sesuatu yang menurut kita ini kayak impactnya nggak besar gitu, tiba-tiba kemana-mana, ke kerjaan, ke keluarga gitu, ke orang-orang sekitar. Itu sih. Oke. Dan itu ada nantinya bisa listeners lihat langsung gitu sih emosi-emosi itu. Berarti keseluruhan emosi dong ya. Lu lihat dari emosi yang paling happy sampai emosi yang paling dalam, paling bawah sekalipun gitu. Wow. Iya ya, kayaknya ada semua emosi manusia ya, maksudnya circle of ininya ya. Oke. 15 Januari listeners ya, 2026 nanti bakalan tayang penerbangan terakhir. 2 diantaranya ada Nadia Arina juga Andika Hak listeners. Buat kamu yang mau tanya, langsung gabung di live TikTok kita @vradiofm, bisa ke live YouTube juga Oke Zonomen ya, di Jalan Sore bareng sama Chris Putra.